Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mata kuliah ilmu fikih. Saya Putri Nur Ma'rifat dan rekan saya Imro'atun Jamilah ingin membahas tentang sebab-sebab perbedaan pendapat ulama. Langsung saja ke pembahasan, yaitu jika kita memasuki kawasan hukum Islam atau hukum fikih, maka kita tidak akan lepas dari terjadinya perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Hal ini disebabkan oleh subjek bahasan fikih biasanya adalah masalah-masalah ijtihadiyah, yaitu masalah yang untuk menentukan hukumnya harus dilakukan ijtihad terlebih dahulu. Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham atau pendapat. Ikhtilaf berasal dari kata bahasa Arab yang asal katanya adalah khalafa yakhifu khilafan. Ikhtilaf menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek masalah tertentu, baik berlainan dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat ulama fikih sangat banyak, sehingga di antara para ulama terjadi perbedaan argumentasi tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan di dalam fikih. Seperti dalam buku Mahmud Ismail Muhammad Mish'ail, yaitu Asar al-Khilaf al-Fiqih fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha, yang menjelaskan bahwa terdapat 4 penyebab terjadinya perbedaan di kalangan ahli fikih. Yang pertama, dalam penggunaan kaidah usuliyah. Contohnya seperti kaidah am yang khususkan al-am al-makhsus tidak menjadi hujah. Mafhum tidak dapat menjadi hujah. Penambahan kepada ketetapan nas Al-Qur'an apakah merupakan nas atau tidak, dan sebagainya, dan penggunaan sumber istinbat yang berbeda. Contohnya adalah istihsan, masolih mursalah, qaul sahabi, istishab az-zara'i, al-bara'ah, al-asliyah atau ibanah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pada aspek kebahasaan dalam pemahaman nas merupakan suatu perbedaan yang mencolok. Sering terjadi pada lafaz yang mujmal atau tidak detail atau mustadrak. Contohnya pada lafaz kuru yang mempunyai 2 arti, yaitu suci dan haid. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, ulama Madinah, dan Abu Thawr serta pengikutnya berpendapat bahwa yang dimaksud kuru di sini adalah suci. Begitu juga dengan Ibnu Zaid bin Sabit dan Aisyah. Jadi iddahnya dihitung dari masa suci dan berakhirnya masa suci ketiga. Sedangkan Abu Hanifah, Saur, Auzai, dan Abi Layla dan pengikutnya mengartikan yang dimaksud kuru di sini yaitu haid. Contoh lain yaitu bisa berbentuk perintah dan dalam bentuk larangan. Yang kedua yaitu berbentuk hakiki atau majasi. Contoh lafaz yang kadang-kadang diartikan hakiki atau majasi yaitu dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 33 yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu supaya mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangannya dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri atau tempat kediamannya. Yang menjadi perselisihan di sini yaitu lafaz nafa yang artinya pembuangan. Ada dua pendapat. Jumhur ulama mengharuskan lafaz nafa ini diartikan sesuai dengan arti yang hakiki selama tidak ada yang menunjukkan bahwa kata yang dipakai untuk arti yang lain. Sedangkan menurut Hanafi, kata nafa dengan arti yaitu masuk penjara, sebab di sini ada petunjuk yang menghendaki tidak dipakai arti yang hakiki yaitu kemustahilan membuang dari permukaan bumi kecuali dengan cara membunuhnya. Yang ketiga yaitu lafaz mutlak dan muqayyad. Contoh lafaz yang bermakna mutlak dan kadang-kadang mempunyai makna yang muqayyad ialah seperti kata ar-raqabah yang disebut secara mutlak dan kasus
kafarat sumpah, dan ia dibatasi dengan ar-raqabah yang beriman dalam kasus kafarat pembunuhan yang tidak disengaja. C. Ijtihad yang berbeda mengenai hadis. Yang pertama, periwayatan hadis. Hal yang menyebabkan perbedaan hukum yang berkembang di kalangan ahli fikih dalam hal meriwayatkan dan menerapkan hadis meliputi 1. Keberadaan hadis. Ada banyak sekali kasus yang mana periwayatan hadis tersebut tidak sampai kepada sebagian ulama karena adanya fakta dan menelisih sahabat yang meriwayatkan hadis berbeda. Demikian juga madhab-madhab besar tumbuh dan berkembang di wilayah yang berbeda pula. Yang kedua, periwayatan hadis dhaif. Dalam beberapa kasus di mana sebagian ahli hukum mendasarkan ketetapan pada hadis yang faktanya dhaif. Hal ini disebabkan berbeda pendapat bahwa hadis dhaif digunakan untuk melakukan qiyas. Yang ketiga yaitu persyaratan penerimaan hadis. Perbedaan lain di kalangan para ahli fikih di wilayah sunnah muncul dari kalangan persyaratan yang mereka tetapkan untuk menerima hadis. Yang ketiga yaitu fatwa sahabat dan kedudukannya. Adapun yang menjadi perselisihan para ulama terletak pada perkataan sahabat yang semata-mata berdasarkan hasil ijtihad mereka sendiri, dan para sahabat tidak berada dalam satu pendirian. Seperti Abu Hanifah misalnya, mengambil fatwa sahabat dari sahabat siapapun tanpa berpegang dengan seorang sahabat, serta tidak memperbolehkan menyimpang dari fatwa sahabat secara keseluruhan. Sebaliknya, Syafi'i memandang fatwa sahabat sebagai ijtihad individual sehingga boleh mengambilnya dan boleh pula berfatwa yang menyelisihi keseluruhannya. Yang ketiga yaitu objek dan hakikat kehujahan ijma. Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai subjek ijma dan hakikat kehujahannya. Sebagian memandang ijma sahabat sajalah yang menjadi hujah, yang lain berpendapat ijma ahlu bait menjadi hujah, yang lainnya lagi menyatakan ijma ahlu Madinah saja yang menjadi hujah. Mengenai hakikat kehujahan ijma, sebagian menganggap ijma menjadi hujah karena menurut titik temu pendapat, yang lainnya menganggap hakikat kehujahan al-ijma bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyingkapkan adanya dalil dari al-sunnah. Yang keempat yaitu kehujahan qiyas. Sebagian mujtahid seperti ulama zahirah mengingkari kehujahan qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahid lainnya menerima qiyas sebagai sumber hukum sesudah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma. Walaupun juga terdapat perbedaan dalam hal yang patut dijadikan ilah hukum sebagai dasar penetapan hukum dalam qiyas. Sebagai contoh, mengenai perkawinan gadis yang masih di bawah umur, yang berpangkal pada peristiwa Siti Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW kawin dengan Aisyah berumur 6 tahun kemudian tinggal bersama ketika berumur 9 tahun. Dari riwayat tersebut kita ketahui bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu mengawinkan Aisyah ketika masih di bawah umur tanpa persetujuannya. Hal ini telah disepakati oleh fuqaha, tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang ilah hukumnya, apakah karena di bawah umur atau karena kegadisannya. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, ilahnya adalah kegadisannya. Alasannya bahwa mendorong syarat memberikan wewenang kepada ayah karena anak gadis tersebut tidak mengetahui sebenarnya tentang perkawinan. Oleh karena itu, urusan nikahnya diserahkan kepada yang berkepentingan, yaitu ayahnya atau kakeknya. Namun, tujuan diberikan kewenangan tersebut oleh syarat tidak nyata dan terang batas-batasannya. Karena itu, menetapkan hukum tersebut dipertalikan kepada ilat yang tampak dan terang batas-batasannya, yaitu kegadisannya. Menurut Hanafiyah, ilahnya adalah di bawah umur, di mana ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalam usia yang demikian diperkirakan akal pikirannya belum cukup matang dalam urusan nikah dengan akibat-akibatnya tidak diketahui. Jadi di bawah umur inilah yang menjadi ilah, bukan kegadisannya, sebab tidak semua anak gadis tidak mengetahui urusan nikah, seperti halnya gadis dewasa yang telah mengetahui masalah nikah. Yang D. Perbedaan dalam metode kompromi hadis. Pembahasan dalam masalah ini meliputi perbincangan masalah takwil, ta'lil, atau menetapkan ilah hukum, al-jam wa taufik atau menggabungkan dan menyatukan pendapat, nasakh atau membatalkan, dan tidak adanya nasakh. Perbedaan ini terjadi baik di antara nas-nas atau di antara beberapa qiyas.
Perbedaan dalam sunnah terjadi baik dalam perkataan atau dalam perbuatan atau dalam takrir pengakuan. Secara umum, sebab-sebab terjadinya perbedaan ulama dalam bidang fikih menurut Mustafa Said Al-Kin dalam bukunya yang berjudul Asar Al-Ikhtilaf Al-Ikhtilaf fi Al-Qawaid Al-Usuliyah fi Ikhtilaf Al-Fuqaha akan diterangkan oleh rekan saya yaitu Imro'atun Jamilah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Secara umum, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama dalam bidang fikih menurut Mustafa Said Al-Kin dalam bukunya yang berjudul Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi Ikhtilaf al-Fuqaha ada 5. Yang pertama, perbedaan pada qiraah ayat Al-Quran. Yang kedua, tidak ditemukan hadis pada sebuah masalah. Yang ketiga, perbedaan dalam memahami nas dan penafsiran teks. Yang keempat, lafadz yang homonim mustarak. Yang kelima, adanya pertentangan dalil ta'arud al-adillah. Yang pertama, perbedaan pada qiraah ayat Al-Quran. Perbedaan qiraat dalam pembacaan ayat Al-Quran merupakan salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam bidang fikih. Salah satu contohnya yaitu perbedaan pendapat para ulama tentang kewajiban pada kaki ketika berwudu, apakah dibasuh ataukah diusap. Penyebab perbedaan adalah adanya ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berisi tentang tata cara berwudu. Sebagian ulama, jumhur ulama, lafadz arjul pada ayat tersebut dibaca nasab, sehingga terbaca wa arjulakum. Dan oleh sebagian yang lain, ulama Syiah Imamiyah dibaca dengan jer, sehingga terbaca wa arjulikum. Pengaruhnya dalam bidang fikih, apabila ayat tersebut dibaca nasab, maka dalam berwudu kaki harus dibasuh. Sedangkan jika dibaca dengan jer, maka dalam berwudu kaki diusap bukan dibasuh. Yang kedua, tidak ditemukan hadis pada sebuah masalah. Pengetahuan para sahabat Nabi dalam masalah hadis tidaklah berada pada satu tingkatan, akan tetapi berbeda-beda. Sebagian mengetahui banyak hadis, sebagian yang lain bahkan hanya mengetahui 1 atau 2 buah hadis saja. Hal ini karena sahabat tidak selamanya mendengar dan menyaksikan seluruh aktivitas Nabi. Ada kalanya dia mendengar sebuah hadis yang tidak didengar oleh sahabat lainnya, dan ada kalanya dia tidak mendengar hadis yang diketahui oleh sahabat yang lain. Salah satu contoh yang bisa menjelaskan hal ini adalah bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas pernah berfatwa bahwa wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddah atau masa tunggunya adalah masa yang paling lama antara masa melahirkan dan 4 bulan 10 hari. Maka mereka belum menerima informasi tentang fatwa Nabi bahwa masa tunggu wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan. Yang ketiga, perbedaan dalam memahami nas dan penafsiran teks. Salah satu contoh dalam hal ini adalah kasus pembagian tanah hasil rampasan perang. Umar bin Khattab berpendapat bahwa tanah hasil rampasan perang itu tetap berada di tangan pemiliknya dan dalam pemeliharaannya. Hanya saja tanah tersebut dikenai pajak yang dapat dipakai untuk kepentingan umat Islam di setiap masa dan generasi. Pandangan Umar bin Khattab yang seperti ini didasarkan pada surat Al-Anfal ayat 41 dan surat Al-Hasr ayat 6-10. Umar bin Khattab memahami kandungan ayat-ayat tersebut bahwasanya harta rampasan perang yang tidak bergerak tidak dibagikan kepada tentara perang, akan tetapi dikuasai oleh negara dan dipakai untuk kemaslahatan umat Islam. Sedangkan para sahabat yang lain berpendapat bahwa tanah rampasan perang sebagaimana
barang yang bergerak dan harus dibagikan layaknya harta rampasan perang yang lainnya. Pendapat yang kedua ini juga didasarkan pada surat Al-Anfal ayat 41, serta tindakan Rasulullah yang juga pernah membagi tanah hasil rampasan perang. Ayat yang dipakai oleh Umar bin Khattab untuk mendukung pendapatnya menurut para sahabat yang lainnya adalah berbicara tentang dua hal yang berbeda, yaitu harta ghanimah dan fa'ih. Dan kedua macam harta ini tetap dibagikan kepada tentara perang, tidak seperti keputusan yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Yang keempat, lafadz yang homonim mustarak. Lafadz mustarak berarti sebuah lafadz yang memiliki dua makna atau lebih dan terkadang saling berlawanan. Misalnya pada lafadz quru yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Lafadz quru tersebut memiliki dua makna, yaitu haid dan juga bisa bermakna suci. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwasanya wanita-wanita yang dicerai suaminya, maka masa iddah atau masa tunggunya adalah 3 kali quru. Semua ulama sepakat akan hal ini, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna quru yang ada dalam ayat tersebut. Siti Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Thabit, Malik Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan beberapa ulama lainnya mengartikan quru dalam ayat tersebut bermakna suci. Artinya mereka berpendapat bahwa wanita yang dicerai suaminya memiliki masa tunggu 3 kali suci. Sedangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sebagian Abu Hanifah berpendapat bahwa lafadz quru dalam ayat tersebut berarti haid. Artinya mereka berpendapat bahwa masa tunggu wanita yang ditalak adalah 3 kali haid. Yang kelima, adanya pertentangan dalil. Salah satu contohnya yaitu perbedaan di antara ulama tentang cara-cara tayamum. Mazhab Hambali berpendapat bahwa tayamum cukup dilakukan dengan sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh kepadanya dalam melakukan tayamum. Nabi mengusapkan tangannya ke tanah dan memakainya untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya tayamum dilakukan dengan 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan untuk kedua telapak tangan. Dalil yang dipakai adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, tayamum itu dengan 2 kali tepukan, 1 tepukan untuk wajah dan 1 tepukan untuk kedua telapak tangan sampai siku.